Hai Bapak Ibu, saudara semua, senang ketemu lagi dalam lanjutan presentasi pada bagian yang terakhir. Pada bagian yang terakhir ini, saya akan menjelaskan bagaimana kita dapat melakukan analisa kuantitatif dengan menggunakan metode KTIR. Jadi, untuk melakukan analisa kuantitatif, itu syaratnya memang harus divalidasi. Maksudnya apa? Metode yang kita pakai itu harus seperti bisa menunjukkan hasil yang seperti kita. Jadi untuk itu kita harus melakukan validasi. Jadi validasi yang saya berikan di sini menurut USP terbaru untuk chapter infrared, khusus infrared. Jadi beberapa parameter validasi adalah selectivity, linearity, accuracy, range, detection limit, quantification limit, dan robustness. Ini adalah syarat daripada guideline. Jadi kita tahu untuk melakukan analisa obat, analisa makanan yang beredar di negara tertentu, maka tiap negara mempunyai aturan bagaimana metode analisa yang diperbolehkan. Untuk itu diatur dengan guideline, diatur biasanya dengan farmakopik. Jadi ini adalah mengikat untuk negara tertentu. Karena kita kalau kuantitatif selalu mencari hubungan antara respon detektor, jadi intensitas daripada wave number tadi dengan konsentrasinya, yang ada hubungan tadi bukan transmisi tetapi absorban. Karena itu kalau untuk kuantifikasi kita pakai R, mode-nya selalu mode absorban, bukan mode transmisi. Di sini ada beberapa definisi mengenai masalah parameter validasi ini. Menurut USP 1225, jadi chapter 1225, kebetulan USP ini sama persis dengan chapter yang ada di Farmakope Indonesia terbaru tahun 2020. Kalau di Farmakope Indonesia 2020 pada chapter 1381. Bedanya USP sama Farmakope 6 sama-sama 2020 hanya bahasanya. Maknanya persis seperti ini. Jadi di sini apa yang dimaksud accuracy, apa yang dimaksud presisi, apa yang dimaksud linearity, apa yang dimaksud range, detection limit bisa sudah tertulis dengan rapi. Jadi ini adalah beberapa definisi. Saya tidak jelaskan seluruhnya, yang saya jelaskan satu aja, kalian bisa baca sendiri. Jadi dimaksud akurasi, jadi di sini bahwa menunjukkan kedekatan, closeness daripada hasil analisa yang diperoleh dengan metode tertentu dengan kadar sebenarnya berapa. Berapa akuratnya metode tadi secara kuantitatif? Kadar sebenarnya berapa? 100. Nah, kita dapat berapa? Minimal berapa? Supaya valid. Minimal biasanya 95, 96, atau biasanya orang di atas 95. Kalau 80, berarti metodenya tidak valid, tidak akurat. Jadi metode tadi tidak boleh dipakai. Pasti ada sesuatu yang salah. Kalau metodenya tadi ngambil dari farmakope atau ngambil dari publikasi atau dari apapun, kalau tidak sesuai seperti yang diharapkan, pasti ada sesuatu yang salah. Jadi harus diulang. Itu maksudnya validasi. Dengan parameter yang lain bisa dibaca sendiri maksudnya. Ini syaratnya. Jadi syaratnya akurasi atau repeatability dan seterusnya daripada USP. Jadi di sini akurasi berapa ketepatannya. Jadi kalau dianggap 100%, jadi kalau untuk bahan harus antara 98 sampai 102. Kalau untuk produk 95 sampai 105. Jadi ini syarat untuk obat memang. Syarat untuk obat bukan syarat untuk makanan. Bagaimana untuk syarat makanan? Bisa dilihat guidance makanan seperti tadi dari FDA, atau biasanya pabrik menetapkan sendiri berapa syaratnya. Jadi berapa syarat yang memang pada produk tersebut syaratnya berapa untuk komponen tertentu.
Kemudian dimaksud repeatability adalah hasil pengulangan. Jadi pengulangan kita melakukan analisa kan tidak sekali. Kita melakukan analisa beberapa kali, nggak beberapa kali, tapi harus persis sama. Kalau kondisi semua sama. Kalau kondisi berbeda disebut dengan intermediate precision. Jadi ini syarat-syaratnya. Kemudian untuk menganalisa untuk zat-zat yang kecil sekali, orang menentukan disebut quantification limit. Biasanya untuk menentukan analisa pasti ada hubungan antara respon dan konsentrasi. Itu dihitung dengan menggunakan linearity. Kemudian yang dimaksud range di sini adalah batas-batas yang diperbolehkan untuk zat tertentu tadi. Misalkan kalau kita zatnya 100, jadi yang diperbolehkan range antara 80 sampai 120 harus memenuhi syarat. Jadi ini kebanyakan memang syarat resmi daripada USP yang untuk obat. Saya belum melihat. Kan untuk makanan tentunya tiap-tiap pabrik mempunyai syarat-syarat sendiri. Berapa syarat akurasi, berapa syarat repeatability, atau yang lain tentunya sudah ditentukan sendiri. Misalkan untuk syaratnya adanya produk tertentu, komponen tertentu pada makanan tadi, berapa syaratnya yang diperlukan, pasti tiap makanan ada komposisinya. Komposisi tadi pasti mungkin persis seperti yang tertulis. Jadi berapa deviasi yang diperbolehkan. Yang penting sekali, kalau kita bekerja dengan FTIR, sampelnya hanya miligram saja. Few miligram, 1, 2, 3 miligram. Dan itu memang kita optimal karena tidak membutuhkan sampel banyak. Cuma syaratnya, timbangan yang kita pakai harus tertentu. Kita tidak boleh memakai syarat sebarang timbangan. Jadi ini syarat timbangan minimal yang diperbolehkan dari USP 2020 chapter 41 atau FI6 chapter juga sama 41. Jadi kalau kita punya timbangan analitik 4 digit, timbangan analitik 4 digit, yang diperbolehkan minimum 82 mg. Kalau kita punya timbangan 5 digit, kita 8,2 mg. Kalau di bawah 1 mg, kita punya timbangan 6. Masalahnya kalau kita bekerja dengan IR, biasanya kita cukup menimbang beberapa miligram. Kalau beberapa miligram, kita memerlukan timbangan 5 digit. Kalau kita tidak punya timbangan 5 digit, hanya 4 digit, dan seterusnya, kita tidak ada gunanya melakukan analisa kuantitatif karena pasti salah. Jadi masalahnya kalau kita kuantifikasi pakai FTIR, maka kita harus punya timbangan yang sesuai. Kalau kita tidak punya timbangan sesuai, berarti kita mungkin melakukan analisa kuantitatif. Kalau kualitatif, oke, tapi kuantitatif is not possible. Nah, di sini yang saya contoh tadi, di sini yang dimasukkan. Kalau akurat persis seperti ini. Kalau di sini rata-ratanya masuk. Ini yang akurat dan presis. Ini presis tapi tidak akurat. Ini tidak akurat, tidak presis. Kalau di sini tidak presis tapi akurat. Ini contoh-contoh kan kita melakukan analisa berkali-kali atau bisa digambarkan dengan grafik seperti ini. Jadi ini misalkan ini targetnya, konsentrasi target yang kita ketemukan rata-ratanya seperti di sini. Akurasi adalah bedanya ini, berapa antara sebenarnya dengan yang diamati. Itu akurasi. Kemudian presisi, berapa sebenarnya untuk buat rata-rata seperti ini. Pada analisa, untuk makanan, untuk obat, selalu ada aturan dari pabrik tadi. Limit batas bawah dan limit batas atas. Jadi, semua kadar harus masuk pada limit. Itu maksudnya secara singkat, akurasi dan presisi. Bagaimana untuk membuktikannya? Bahwa seperti ini, kita harus melakukan namanya tadi validasi metode.
menganalisa sesuatu yang kadarnya tahu. Kemudian sering saya kira kita sudah tahu hubungan linear antara respon detektor tadi intensitas daripada, kalau kita pakai IR, intensitas daripada number di sini, dan konsentrasi. Itu pasti ada hubungan linear. Dan biasanya pasti kalian menggunakan disebut dengan koefisien korelasi yang bisa diprediksi dengan menggunakan R-square. Saya perlu jelaskan ini karena sebetulnya kalau kita pakai R-square saja itu tidak. Nah, ini data daripada USB Medicine Compendium. R yang hampir mendekati 1, kesalahan bisa 1%. R yang 0,987, kesalahan bisa 4%. Jadi, R cannot be used as a sole parameter for evaluating the linearity. Mungkin kita biasa kerja kan selalu pakai R. R-nya berapa? Apalagi R lebih besar, tapi sekarang tidak boleh dipakai lagi karena memang banyak kesalahan. Jadi contohnya, bisa perlu saya sampaikan R square dengan 0,987, error bisa 4%. Untuk itu maka kita harus menggunakan parameter yang lain, jadi R bisa, dan parameter yang banyak seperti ini. Ini membutuhkan software khusus, yang kita pakai software biasa ialah F-ANOVA test. Ini bisa dihitung pakai Excel biasa untuk menghitung F-ANOVA-nya berapa. Dikatakan linear kalau dia signifikannya lebih kecil daripada 0,05. Jadi biasanya orang menggunakan R yang bisa dihitung dengan kalkulator atau dengan menggunakan F-ANOVA yang kita bisa hitung dengan Excel. Kalau kebetulan kita punya software macam-macam, kita bisa melakukan software-software tertentu yang biasanya juga ada di masing-masing alat. Untuk kuantifikasi dengan FTIR, ada beberapa cara. Jadi yang cara pertama menggunakan single or range dari wavelength. Saya tidak merekomendasikan ini. Lainnya, coba kalian pertimbangkan, diskusikan. Jadi kita bisa using a single or a range of wavelength. Yang kedua, bisa menggunakan rasio daripada two wavelength. Ini lebih bagus. Yang paling bagus menggunakan many wavelength secara simultan, tetapi harus dianalisa dengan menggunakan multivariat. Ini yang the best. Ya, biasanya kalian tidak terlalu khawatir kalau kita punya alat yang lumayan diproduksi pakai tahun yang baru, pasti sudah dilengkapi dengan semua software. Kita tinggal pilih. Makanya kalau milih yang bawah, jangan milih yang ke atas. Pasti tinggal klik saja, pasti alatnya sudah ada, softwarenya sudah ada di dalam situ. Ini perlu saya jelaskan karena nanti kalau kebetulan kalian di pabrik bekerja, kemudian membeli alat IR, tentunya akan ditanya dengan suppliernya, apa itu menggunakan software mana? Memang softwarenya makin sederhana, makin murah, tapi itu kurang benar. Jadi kita pakai software yang terlengkap, karena dengan software yang terlengkap kita bisa memanfaatkan alat tadi semaksimal mungkin. Jadi di sini contoh gunakan yang pertama single atau group menentukan kadar air. Jadi kita menentukan pakai panjang gelombang. Kemudian dihitung berapa korelasinya seperti ini. Nah, kita sampelnya tinggal gunakan kalibrasi ini kadarnya berapa. Ini menghitung jadi menentukan berapa kadar IPA, isopropanol, in water. Tentukan kadar isopropanol in water dengan menggunakan IR. Jadi kita gunakan metode yang pertama. Ini contoh. Kemudian kita juga bisa menggunakan di sini. Ini menggunakan struktur. Jadi kita bisa menggunakan juga dengan satu panjang gelombang atau juga rasionya. Ini menggunakan rasio. Nah, menggunakan rasio absorban pada 3450 dibagi absorban 3620. Jadi kita rasionya bukan satu tapi rasionya. Ini lebih bagus daripada yang pertama. Tolong dipikirkan kenapa kok lebih bagus. Ini juga rasio menggunakan
ATR. Nah, sekarang saya jelaskan, kalau kita menggunakan ATR, itu kita bisa langsung terbuk, langsung dilihat berapa, bagaimana, langsung tanpa preparasi apa-apa, langsung. Itu kalau kita bicara pakai ATR, micro ATR spectra. Jadi di sini kita juga rasionya, jadi rasio dihitung mana yang paling bagus, korelasinya lah kita bisa untuk kuantifikasi. Ini juga rasio untuk menentukan dextrin pada herbal formula. Ya, dextrin herbal formula. Atau kita bisa menggunakan dengan menggunakan multivariat. Kalau multivariat ya persis seperti tadi caranya, kita menggunakan sampel yang kadarnya sudah tahu, kemudian spektranya diambil, kemudian di pre-processing, dipilih mana yang paling bagus, kemudian dilakukan analisa multivariat, bisa pakai PCR, PRS, dan lainnya, kemudian lihat mana yang paling bagus model yang dipakai. Nah, setelah itu, dengan model paling bagus, kita bagus tidak, kita menggunakan metode akurasi presisi tadi. Jadi kita modelnya buat yang 75%, yang 25% untuk uji. Apakah yang diuji tadi yang kadarnya sudah tahu, itu kalau dipredik dengan metode ini sudah betul atau tidak. Kalau kita bekerja dengan komputer tidak terlalu masalah, karena kita tinggal klik, kita ganti mana yang diambil dan seterusnya. Kita bisa pilih banyak gelombang berapa yang dipilih, diganti, kalau tidak klik tinggal lakukan, tapi ya dianalisa keseluruhannya, bukan 1, 2 atau rasio seperti ini, rasio atau hanya 1 seperti ini. Tapi kalau pakai multivariat ya seluruhnya ini diambil, seluruhnya itu bisa seluruh total atau bagian tertentu atau segmen tertentu. Itu perlu dioptimasi dengan menggunakan validasi. Ini validasinya seperti tadi sama dengan kuantifikasi. Sampel yang kadarnya sudah tahu, kemudian dilakukan pengukuran, pre-processing, dipilih wavelength yang mana, kemudian dikalibrasi, kemudian modelnya dibuat dengan 75%, yang lain untuk menguji, kemudian setelah metodenya jadi kita bisa mengeluarkan salah satu, kemudian yang satu tadi dimasukkan kadarnya apa, kemudian kita bisa juga menggunakan external calibration. Jadi external calibration kita buat modelnya, kemudian ngetesnya dengan sampel yang lain yang kadarnya sudah tahu. Untuk mengetahui bahwa model kalibrasi tadi betul atau tidak, bagus atau tidak, biasanya menggunakan rumus perhitungan. Makin kecil, makin bagus. Makin kecil, makin bagus. Memang rumus-rumus matematik seperti tadi, kalau kita punya software, kita tinggal klik aja, klik, cocokkan, kemudian dipilih lagi, klik lagi. Dengan demikian semua proses bisa dilakukan dengan cepat sekali. Nah, ini contoh aplikasi menentukan metilsalisilat, eugenol dalam sampel. Sampel A atau sampel B berapa eugenolnya, berapa metilsalisilatnya. Biasanya orang menggunakan metode ini, metode GC, gas kromatografi. Kalau metode kromatografi, sampel tadi kan harus dipreparasi, dirusak. Tapi kita sekarang orang bisa menggunakan metode IR, yang metodenya seperti ini. Jadi kita buat seperti tadi, beberapa ditentukan dengan GC, kemudian setelah ditentukan dengan GC, kita bisa menggunakan sampel yang kadarnya tahu tadi, kemudian diambil infrarednya, diambil objeknya, kemudian kita membuat kalibrasi multivariat, beres kalibrasi. Jadi kita yang dimaksud validasi, kita bekerja dengan sampel yang kadarnya sudah tahu. Nah, kadar sudah tahu tadi ditentukan dengan GC. Kemudian kita membuat model multivariat. Seperti ini. Setelah modelnya ketemu, hasilnya bagus, rata-rata seperti bagus, kita bisa menggunakan model tadi untuk menentukan kadar masing-masing tanpa perlu melakukan sampel preparasi. Tapi kita harus validasi. Validasinya bagaimana? Validasi dengan kadar sampel yang sudah tahu. Jadi ATR, EQR adalah lebih murah dan lebih sederhana, bisa lebih cepat. Kalau GC kan kita bisa pakai preparasi, dan sampelnya rusak, tapi kalau pakai IR, ya, itu keuntungannya. Kalau kita pakai kuantitatif, tetapi
Syaratnya apa? Syaratnya harus divalidasi lebih dahulu. Di sini ada beberapa pertanyaan yang saya harapkan Ibu, Bapak, Saudara dapat mengerti. Pertanyaannya, kenapa parameter-parameter linearity, akurasi, presisi, dan robustness harus kita tentukan lebih dahulu sebelum kita menggunakan metode ini untuk analisa rutin. Jadi di sini bisa saya sampaikan beberapa keuntungan daripada pemakaian alat IR untuk quality control. Tapi dalam hal slide quality control di sini yang tertulis pada slide adalah khusus untuk herbal medicine. Tetapi saya kira ini juga berlaku untuk semua sampel. Jadi di sini yang pertama, dengan menggunakan alat IR, kita bisa mendapatkan reproducibility yang bagus dengan syarat alat kita, alat IR, sudah memenuhi syarat dan dikalibrasi. Kemudian keuntungan kedua, operation cost atau biaya untuk operasi menganalisa itu relatif lebih murah dibandingkan dengan alat-alat yang lain. Misalkan dengan HPLC, kita tidak memerlukan solvent mahal, kita tidak memerlukan ekstraksi, jadi makanya bisa lebih murah. Juga sangat simple, karena tidak perlukan ekstraksi, jadi kita bisa langsung menganalisa sampel, bahkan menganalisa sampel pada packagingnya langsung dengan menggunakan alat HTR. Beda kalau kita gunakan HPLC, semua harus diekstraksi. Dan itu kadang-kadang memerlukan metode yang kompleks. Karena hal-hal tersebut, maka kita bisa melakukan analisa alat FTIR dengan alat FTIR dengan cepat. Jadi short time. Jadi ini beberapa keuntungan dengan menggunakan alat FTIR, apakah digunakan untuk analisa kualitatif atau digunakan analisa kuantitatif. Sebagai contoh, kalau kita menggunakan analisa kualitatif, kita bisa melakukan analisa dan langsung mendapatkan jawaban dalam tempo 3 menit. Sedangkan kalau kita pakai alat HPLC atau TLC, pasti memerlukan waktu lebih dari 1 jam karena kita harus preparasi sampel, kita harus menyiapkan solvent, dan lain sebagainya. Nah, itu mengenai beberapa hal yang mengenai masalah keuntungan. Tetapi dengan menggunakan alat FTIR, juga pasti ada kerugiannya. Nah, untuk itu, pertanyaan saya, dapatkah Bapak Ibu Saudara menjelaskan apa kira-kira kerugiannya atau disadvantages dengan menggunakan alat FTIR, misalkan untuk menganalisa makanan. Saya kira saya sudah menyelesaikan semua presentasi dari bagian 1, bagian 2, bagian 3, dan bagian keempat. Saya harapkan Bapak Ibu Saudara semua bisa menjawab beberapa pertanyaan pada tiap bagian. Kalau misalkan masih ada pertanyaan, bisa Bapak Ibu mengkontak kami untuk memberikan pertanyaan dan kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut semaksimal mungkin. Sekali lagi, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Saudara. Semoga presentasi sederhana singkat mengenai masalah analisa kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan FTIR dapat berguna untuk keperluan Bapak Ibu Saudara. Terima kasih.